Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening everyone. Welcome back to my class. Today we are going to continue our lesson, English. Okay, how are you today? Are you fine? I hope you all fine, okay? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Gimana kabarnya? Are you okay? Sehat-sehat saja kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan masih berkenaan dengan writing and reading. Please open your book on page 49. Okay? Have you got it? Sudah dapat kan? Di sana, di halaman 49, kita akan belajar writing, describing our lives, ya, describing our life. 1. Read study skill. Read study skill. Look at sentences 1 till 4 with apostrophes as endings possession, which are contractions. Kamu perhatikan kalimat 1 sampai 4 di bawah ini. Manakah apostrof S ya yang merupakan kepemilikan atau kepunyaan? Yang manakah yang menunjukkan kependekan? Contraction, kependekan. Ya, bukan merupakan kepemilikan atau kepunyaan. 1. Norris got a puncture. Yang harus diperhatikan yang ini. Yang ini Norris. Norris here di sini diakhiri dengan apostrof S. Kemudian yang kedua juga Norris. Norris car is in the garage. Yang perlu diperhatikan adalah Norris car-nya, Norris. Apakah Norris yang nomor 2 ini merupakan kependekan atau merupakan kepunyaan? Kalau kependekan, namanya adalah contraction. Jadi, kalau panjangnya apa? Seperti itu. Kalau andaikan dia possession, ya tidak ada kepanjangannya. Nanti kita jelaskan. Kita lanjutkan. Nomor 3, Norris juga. Semuanya Norris ya. Nomor 1 Norris, nomor 2 Norris. Semuanya Norris. Norris ada apostrof S-nya. Jadi apostrof S ini ada yang menunjukkan possession, kepunyaan, ada yang menunjukkan contraction, kependekan. Kalau dia kependekan pasti ada kepanjangannya. Oke? Itu tugas yang pertama. Penjelasannya setelah ini, ya. Next, 2. Put apostrophes in the sentences where necessary. Artinya letakkan apostrof S dalam kalimat yang diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya tidak usah, lewati saja. Oke, you got it? Nanti saya akan kerjakan contoh 1, 2, 3 untuk kalian, dan 4, 5, dan 6 kalian kerjakan sendiri. Sekarang saya akan jelaskan contoh dari apostrophes as endings possessions, dan contractions. Jadi apostrof S yang menunjukkan kepunyaan dan yang menunjukkan kependekan. Kita lanjutkan study skill, punctuation. Jadi kita sekarang masuk ke penjelasannya. Use apostrophes for. Gunakanlah apostrof S untuk apa saja? Pertama untuk possession, dan yang kedua untuk contraction. Apa itu possession? Belonging to someone or something. Yang merupakan kepemilikan untuk orang atau sesuatu. For example adalah sebagai berikut. Contohnya adalah sebagai berikut.
The boy's computer. The same as his computer. Singular. Yang kita perhatikan adalah the boys-nya. The boys ini adalah kata yang mempunyai apostrof s. Dan artinya di sini adalah his. Singular. Yang kedua adalah the boys' computer. The same as their computer. Plural. Nah, sama-sama boys, tapi beda posisi apostrofnya. Boys yang pertama, apostrofnya sebelum S. Yang kedua, setelah S. Bedanya adalah dari acuannya atau referensinya. Kalau yang seperti yang di atas ini, bermakna laki-lakinya satu orang. Tunggal, berarti dia. Makanya di sini diganti jadi his computer. Jadi karena satu singular. Next, ini boys. Boys-nya banyak. Karena kalau untuk jamak dalam bahasa Inggris itu kata bendanya ditambah s atau is. Coba dibuka lagi bukunya atau dibaca-baca lagi literaturnya. Kenapa ini tidak ditambah S lagi? Karena aturannya kalau sudah berakhiran S, maka untuk menjadikan kata tersebut sebagai kata kepemilikan tetap kita tambah apostrof tapi S-nya tidak perlu. Karena sudah dianggap ada di sini S-nya. Jadi tidak perlu lagi, cukup tambahkan saja apostrofnya. Itu sudah menandakan kepunyaan atau kepemilikan. Tapi kalau tidak ada S-nya seperti yang di atas ini, maka kita wajib menambahkan apostrof tambah S. Itu menandakan kepunyaan. Seperti contoh lain adalah misalnya kita mau mengatakan Buddhist book atau buku Budi. Itu harus ditambah apostrof S. Ya. Atau Ani, buku Ani, Anis book. Jadi harus ditambah apostrof S. Oke, kita lanjut. Contraction. What is contraction? Contraction itu missing letters. Atau kata lainnya adalah kependekan. Kalau di sini dikatakan adanya huruf yang hilang. For example here. I'm. Ini adalah contraction. Fullnya adalah kepanjangannya atau lengkapnya adalah I am. Kemudian yang ini, doesn't. Ini adalah contractions, sedangkan ini adalah fullnya, lengkapnya. Tidak dipendekkan, does not. Kemudian yang ini, ada juga the students. Ini kependekan juga, yang berarti kalau kita panjangkan fullnya, the student has or is. Jadi kalau ada kata the student seperti ini, maka kepanjangannya atau lengkapnya adalah the student has or is. Oke. You got it? Mengerti? Begitu ya. Jadi contraction adalah kependekan, sedangkan possession untuk kepemilikan. Sama-sama menggunakan apostrof. Ingat. Catatan berikutnya adalah in formal writing, do not use contractions. Remember, do not use contractions. Dalam penulisan formal seperti penulisan skripsi, penulisan jurnal ilmiah, atau surat resmi, tolong diperhatikan catatan di sini. Apa? Do not use contraction. Jangan gunakan kependekan. Untuk yang contraction ya. But you can use apostrophe for possession. Kalau untuk kepunyaan masih bisa. Ya bisa. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kepunyaan. Karena tanpa adanya
apostrof, maka akan beda maknanya. Ya kan? Jadi ingat, jangan gunakan kependekan dalam surat formal atau tulisan yang resmi. Oke, misalnya Anda mau menyusun skripsi dalam bahasa Inggris, jangan gunakan contraction. Oke, you got it? Next. Kita kembali ke tugas kalian tadi. Yang harus kalian lakukan adalah kalian jawab nomor 1 dan nomor 2. Oke? Nomor 1 ini, yang manakah yang contraction, manakah yang possession? Norris got. Norris ini apakah possession atau contraction? Ayo. Ingat, kalau possession ini biasanya diikuti oleh benda. Seperti Annie's book misalnya ya. Jadi buku Annie. Itu tanda dari possession. Kalau ini bagaimana? Apakah bisa dikatakan possession? Norris got a puncture. Ayo, kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke. Saya kasih saja bocoran jawabannya ya. Norris got a puncture. Kita perhatikan yang di sini got. Ini bukan kata benda. Jadi bukan possession. Jadi kalau bukan possession, Norris di sini menggantikan apa? Apa kepanjangannya? Pasti ini adalah contraction. Kalau contraction kita harus tahu apa kepanjangannya. Oke, kepanjangan dari Norris got, Norris di sini adalah Norris has. Kenapa has? Karena di sini ada got. Ingat di tenses perfect kita mempelajari ini, buka teorinya bahwa apabila setelah has atau have ada kata kerja ketiga. Ya, yang ini adalah kata kerja ketiga, yang jelas bukan kata kerja pertama. Jadi kalau begitu, is ini, apostrof s ini bukanlah is, bukan is, ya, karena ini ada kata kerja ketiga. Oke? Kalian kerjakan 2, 3, dan 4 lagi. Apakah Norris car ini possession? Jawab, oke, possession. Kalau bukan contraction, apa kepanjangannya? Understand? You got it? Okay. 2, 3, and 4, please you do on your exercise part. Number 2. What you have to do is you find the word that you think this word is not correct. Kemudian kalau tidak, kamu harus letakkan apostrof dalam kalimat tersebut. Kalau kalian lihat di sini ada 6 kalimat, kalian baca satu-satu, Kalimat satu ini kira-kira memerlukan apostrof apa tidak? Kalau iya, kamu tentukan di mana letak apostrof itu. Begitu juga nomor 2, 3, sampai 6. Saya akan contohkan di sini. Nomor 1, have you got the girls' books? She's looking for them. Nah, ayo, yang mana kira-kira yang perlu apostrof di kalimat nomor 1? Ada yang tahu? Ya, yang ini. Girls' books. Ini ada buku kata benda, ini ada girls. Oke, kemudian ini pasti buku miliknya gadis. Ini sekarang masalahnya adalah gadisnya banyak atau tidak. Kita lihat lagi ke belakangnya, ada kata she's. Berarti ini dia. Gadis itu adalah dia. Kata ganti dari girl. Berarti 1. Maka ini jawabannya adalah apostrof untuk possession. Ya, apostrof s. Seperti ini. Kemudian yang mana lagi? Yang ini, she's looking for them. Ada kata looking, sedang mencari mereka. Siapa yang sedang mencari mereka? She's.
Kalau sedang dalam bahasa Inggrisnya kita perlu to be. Maka di sini adalah contraction, bukan possession. Karena looking adalah bukan kata benda. Jadi jawabannya adalah she is. Oke, kamu harus tambahkan di sini jawaban untuk contraction dari she is itu seperti ini. She is. Oke. Sekarang nomor 2 lagi. My favorite season are spring and summer. The weather's beautiful then. Kita lihat kira-kira ada tidak yang memerlukan apostrof S di sini. My favorite seasons are spring. Oke, saya tunjukkan ya yang mana yang perlu, yang ini. Ini yang perlu. The weather's beautiful then. Kenapa perlu? Karena di sini adalah kalimat. Dalam kalimat kita memerlukan kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja yang asli, maka kita gunakan to be sebagai pengganti kata kerja. Jadi di sini kita perlukan apostrof S dan lengkapnya adalah weather is. The weather is beautiful then. Oke. Yang ketiga, saya kasih tahu ini. Ini kalimatnya. The students' exam result were very bad. Ini hasil ujian siswa sangat jelek. Hasil ujian siswa sangat buruk. Misalnya ya. Jadi ini ada kata benda setelahnya ini. Jadi result ini jadi hasil tugas siswa, hasil tugas milik siswa kan? Maka kita perlukan apostrof S di sini. Oke, kalau di sini bagaimana? They all have to retake them. Kalau di sini tidak perlu, tidak ada S-nya. Oke, kita fokusnya kepada penggunaan apostrof S saja. Ini tidak ada S-nya. Lanjut, 4, 5, 6, kamu cari sendiri. Yang mana kira-kira yang memerlukan apostrof. Oke, kamu tandai, kemudian kamu bikin yang lengkapnya bagaimana seperti tadi ya. Girls book adalah possession, jadi tidak perlu kita tulis yang lengkapnya. Tapi kalau ini adalah contraction, maka kita perlu tulis she is. She is. Begitu. Paham ya? Lanjut 4, 5, dan 6. Jadi tugas kalian yang bagian pertama kerjakan 2, 3, sampai 4. Untuk bagian 2 di sini kerjakan 4, 5, 6. Oke. Well class, ini adalah ringkasan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Tugas 3 menyusul. Ya, I think that's all. Saya kira cukup demikian. Jangan lupa ya, di subscribe karena channel ini ada inspirasinya kalian, dari kalian, untuk kalian. Oke, thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.